Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dio Suryanto dari Palanta Saham. Nah, gimana teman-teman kabarnya? Apakah kabar baik semua? Ya, semoga teman-teman selalu mendapatkan kabar baik ya, dan selalu mendapatkan cuan dan profit di dunia saham. Nah, sekarang Palanta Saham kembali lagi dengan analisanya. Jadi teman-teman, silakan selalu pantau channel dari Planta Saham dan jangan lupa selalu subscribe dan share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain terbantu dengan analisa-analisa dari Planta Saham. Oke teman-teman, sekarang akan kita lanjutkan analisa-analisa saham apa saja yang berpotensi naik untuk beberapa hari ke depan. Nah, sebelum dari itu, kemarin ada salah satu dari subscriber kita juga untuk meminta menganalisa saham ERA. Nah, sekarang kita akan melakukan analisa terlebih dahulu terhadap saham ERA ini. Nah, baik. Untuk saham ERA, kita lihat di sini, sepertinya dia sudah berada di tren uptrend ya. Jadi, kondisi saham ERA itu sedang kondisi uptrend. Nah, namun di sini bisa kita lihat di secara Bollinger Band-nya, ketika suatu saham dalam kondisi uptrend dan Bollinger Band-nya sudah mulai mengecil dan saham tersebut sudah kondisi dalam keadaan sideways, ini kita dapat katakan kondisinya sideways ya, bergeraknya masih datar ya. Nah, di sini bisa kita lihat apakah saham tersebut akan melanjutkan kenaikannya atau akan melakukan penurunan. Jadi di kondisi di sini adalah kondisi konfirmasi saham tersebut apakah akan melanjutkan uptrendnya atau malah akan melanjutkan pemantulan dan akan turun ke bawah. Nah, karena di sini kondisi saham ERA sudah berada sangat tinggi. Kemarin saham ERA sudah melakukan stock split juga ya. Nah, kalau kita lihat tren histori ke belakangnya juga, dia sudah hampir berada di area ATH-nya ya. Bisa kita lihat di sini. Ini histori belakangnya. Dan sekarang kondisinya juga hampir berada di area ATH-nya. Nah, bisa kita lihat teman-teman harus waspada juga terhadap kondisi jika saham tersebut sudah terlanjur naik tinggi. Jadi teman-teman jangan terlena dengan apakah saham tersebut dalam keadaan bagus atau tidak. Jadi teman-teman harus memperhatikan karakteristik dari saham tersebut. Nah, untuk saham ERA ini perlu teman-teman cermati. Saya sudah membuat garis trend supportnya di sini. Ini bisa kita katakan support juga untuk area sini. Dan ini support secara garis miringnya. Nah, di sini teman-teman, jika saham ERA menembus area support ini, ya, jika dia menembus area support ini, ya, kemungkinan saham ERA akan melanjutkan penurunan ke bawah seperti itu. Jadi akan berada ke area sini ya, area sini. Namun jika saham ERA berusaha untuk melanjutkan uptrendnya, dan jika kita bikin area resisten di sini ya, area resistennya di sini, dan dia menembus area resisten ini, jadi otomatis saham ERA ini akan melanjutkan kenaikannya atau melanjutkan kondisi uptrendnya. Jadi teman-teman harus cermati dulu kondisi saham ERA ini. Jadi bisa teman pantau dulu. Namun jika gagal saham ERA ini untuk menembus area resisten ini, bisa jadi saham ERA ini akan melanjutkan penurunan ke bawah seperti itu. Jadi teman-teman juga harus waspada. Jadi itu untuk analisa saya terkait saham ERA. Dan di sini kita lihat juga secara stokastik RSI-nya sudah mengarah ke bawah juga. Jadi
itu bisa sebagai warning juga bagi teman-teman. Begitu juga dengan MACD-nya juga mengarah ke bawah ya. Namun jika saham ERA ini bisa menembus ATH-nya, otomatis saham ERA ini akan melanjutkan kenaikannya. Jadi itu untuk analisanya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk saham berikutnya, yaitu saham PTT ya, MNC Vision. Nah ini untuk saham PTV ini sangat bagus juga sebagai kita untuk membuat posisi buy di saham PTV ini, karena dia sudah berada di area support juga. Kita lihat ya story-nya. Nah ini jadi saham FPTP ini sudah berada di area supportnya teman-teman ya. Oke, kita lukis area supportnya. Ini kita juga ya. Nah, ini kita bikin juga, kita hubungkan juga area support secara garis miringnya. Oke, bisa di sini, di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Saham FPTP ini sudah berada di area support, dan bisa jadi saham FPTP ini akan melakukan pemantulan ya, pemantulan di area support juga. Ini area supportnya. Nah, untuk saham FPTP ini bisa teman-teman cermati untuk posisi buy ya. Dan kita lihat juga untuk stokastik RSI-nya sudah hampir menyentuh area titik jenuh jualnya juga di sini ya. Dan kemungkinan dia akan melanjutkan persilangan untuk pemantulan ke atas. Nah, di sini secara MACD-nya baru konfirmasi persilangan ke bawah ya, persilangan turunnya. Namun ini tidak masalah, kita hanya besok bisa kita lihat PTP ini dalam jangka beberapa minggu ke depan dia akan melanjutkan pemantulan untuk naik ke atas. Jadi teman-teman, PTP ini bisa teman-teman cermati untuk posisi buy. Sekarang kita lihat saham selanjutnya, yaitu KMU. Nah, ini untuk HKMU juga seperti itu ya. KMU sudah berada juga di area support. Sorry ya. Nah, di sini. Jadi teman-teman, kita harus jadi teman-teman, kita harus selalu melihat histori chart ke belakangnya seperti apa, karena itu adalah sebagai data kita untuk mengambil posisi apakah sudah pantas kita melakukan pembelian di saham tersebut. Oke
Makanya itu kemarin saya sudah menjelaskan terkait support dan resisten, karena support dan resisten ini sangat penting kita pelajari jika kita mengenal dunia saham. Apalagi sangat perlu kita pakai untuk melakukan pembelian dalam jangka waktu pendek. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, secara histori ke belakangnya dia sudah berada di area support juga, dan Bollinger Band-nya juga sudah mengecil. Biasanya kalau kondisi Bollinger Band-nya sudah mengecil dan chartnya candlestick-nya menyentuh garis bawah Bollinger Band, biasanya dia akan melakukan pemantulan. Nih, dia pemantulan di area sini. Nah, di sini kita lihat stokastik RSI-nya sudah bergerak naik ke atas. Begitu juga di sini MACD-nya berusaha juga untuk melakukan kenaikan ke atas. Itu untuk saham EKMU ini. Jadi saham EKMU bisa teman-teman lihat untuk open posisi buy. Selanjutnya yang saham yang berpotensi naik itu saham BUFA ya. Nah, ini. Nah, untuk saham BUFA ini kita lihat dia berada di posisi Bollinger Band bawah ya. Namun belum sampai di area support kuatnya sini. Area sini ya. Ini area resistennya. Ini teman-teman, untuk saham BUFA ini bisa teman-teman lihat juga untuk posisi buy dalam jangka waktu yang pendek juga. Di sini jika dia menembus area support ini dan resisten di area sini, dan dia sebagai support di area sini, dan otomatis chartnya ini jika melakukan penembusan di area sini, otomatis dia akan melanjutkan penurunannya jika dia menembus. Namun jika saham BUFA ini melakukan pemantulan di area support ini, bisa jadi teman-teman bisa cepat saja untuk mendapatkan profit di saham BUFA ini, karena dia akan berusaha untuk melakukan pemantulan dan naik ke atas ya. Sini. Nah, di sini bisa teman-teman cermati area sini ya. Ini sebagai area supportnya. Di sini kita lihat juga secara stokastik RSI-nya masih mengarah ke atas ya. Masih mengarah ke atas, dan untuk MACD-nya sudah mulai mau melakukan persilangan dan melanjutkan ke atas ya, mengarah ke atas. Jadi saham BUFA ini masih bisa teman-teman pantau untuk posisi buy ya. Nah, selanjutnya kita bahas saham yang berpotensi naik, itu saham food ya, Central Food Indonesia. Nah, ini dia. Hampir sama juga dengan saham BUFA. Dia sudah berada juga di area support ya. Di area support. Bisa teman-teman lihat juga di sini. Ini area supportnya. Jadi teman-teman, Pelantas Saham lebih sering merekomendasikan atau menganalisa saham yang berada di area supportnya, karena untuk saham yang sudah berada di area support
itu biasanya dia akan melakukan pemantulan lagi untuk naik ke atas ya. Di ini area pemantulannya ya. Bisa teman-teman cermati. Untuk stochastic RSI-nya berusaha untuk mengarah ke atas lagi. Ini MACD-nya akan melakukan persilangan ya. Berusaha untuk melakukan persilangan karena di sini garis area negatifnya sudah mulai mengecil dan untuk mengarah ke garis yang positifnya. Di kemungkinan seperti ini ya. Nah, ini. Tuh. Itu teman-teman cermati ya. Jadi saham put ini masih layak untuk teman-teman untuk melakukan posisi buy ya. Nah, sekarang kita lanjut saham selanjutnya yaitu saham PTSN. Nah, ini saham PTSN masih berada juga di area support ya. Nah, di analisa dari pelantas saham lebih suka saham-saham yang sudah berada di area support, karena kata saya tadi dia sudah berusaha untuk melakukan pemantulan lagi untuk naik ke atas. Jadi ini saham PTSN, kita lihat dia terjadi pemantulan di area median Bollinger Band. Di area median Bollinger Band ini ya, dia menolak untuk turun dan terjadi pemantulan, dan bisa jadi PTSN ini berusaha untuk mencoba untuk naik ke atas ya, karena dia mengalami pemantulan di area median Bollinger Band ini. Nah, di sini MACD-nya masih mengarah ke atas dan terbuka lebar ya. Namun di sini stochastic RSI-nya sudah melakukan persilangan, tapi bisa jadi stochastic RSI-nya ini akan mengarah ke atas juga seperti ini. Jadi itu teman-teman cermati. Jadi bisa teman-teman cermati saham-saham PTSN ini. Nah, mungkin itu saja ya analisa-analisa kita pada hari ini, dan kita lebih banyak sekarang menganalisa saham-saham gorengan. Kenapa pelantas saham lebih suka saham-saham gorengan? Karena untuk naiknya lebih cepat, namun untuk turunnya juga lebih cepat juga. Jadi saham-saham gorengan ini sangat cocok untuk teman-teman yang jiwa trader, tidak suka menyimpan saham tersebut dalam jangka waktu yang lama. Perlu teman-teman cermati, saham-saham gorengan ini sangat renyah sekali kita beli. Namun kita juga harus waspada terhadap saham gorengan. Jadi seperti gorengan ya, kalau kita terlalu banyak makan gorengan pasti tidak baik untuk tubuh kita. Begitu juga dengan saham gorengan ini. Jika kita terlalu lama memegang saham gorengan, itu bisa jadi memberikan kerugian yang cukup besar juga untuk teman-teman. Jadi untuk saham gorengan ini prinsipnya ketika teman-teman sudah mendapatkan profit dan cuan, teman-teman harus keluar dari sana lagi. Itu saja pesan dari saya pelantas saham. Semoga teman-teman terbantu dengan analisa-analisa kita, dan semoga teman-teman selalu mendapatkan profit yang besar dan atau cuan yang besar kepada saham teman-teman, dan bisa memberikan portofolio teman-teman menjadi lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi, sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Bye-bye.